Saya lebih berpendapat bahwa registrasi nomor itu harus nomor baru. Oke. Jadi ini hal baru karena yang lama dikembalikan. Di mana penyanderaan itu dalam putusan? Prof membaca? Ya. Nggak ada. Ya, Itu harus, putusan. ini bukan demi hukum, tapi itu subjektivitas hakim memberikan. Kalau tidak diberi, masa mau jalan sendiri? Ini kan tidak diberi masalahnya. Kenapa? Pasalnya ayatnya tidak dicantumkan di situ, Prof. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Mungkin ini berita yang paling mengejutkan dan membingungkan bagi Dr. Tifa dan para pengacaranya termasuk publik yang mengikuti kasus ini. Baru sehari bersidang di sidang pra-peradilan, ternyata sidang pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap berjalan. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena di KUHP baru aturannya jelas. Sepanjang sidang pra-peradilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan. Apakah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanggar prosedur yang berimplikasi pada indikasi menghalang-halangi tersangka menggunakan hak konstitusinya? Mari kita telaah. Ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru. Di pasal 163 kita bisa baca bersama aturan tentang prosedur dan tata cara pra-peradilan. Ayat 1. Acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut. Selanjutnya di poin E berbunyi, selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Dan seperti yang diketahui bersama, pada tanggal 12 Agustus 2026, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memulai sidang perdana. Sesuai aturan di KUHP ini, selama belum ada putusan dari sidang pra-peradilan, pemeriksaan pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 13 Agustus, Hakim ternyata tetap menjadwalkan persidangan di Jakarta Timur. Dan disinilah kita bisa mendengar alasan mengapa Dr. Tifa tidak hadir dalam sidang. Oke, sidang persidangan juga Pak. Jadi belum hadir. Mohon izin majelis mungkin bisa dikonfirmasi ke penasihat hukumnya atau ke advokatnya majelis karena kami sudah melakukan pemanggilan secara patut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Tidak, dalam perkara ini kan yang saudara panggilkan terdakwa. Saya menanyakan kepada saudara, terdakwa hadir atau tidak. Kalau tidak, dilakukan pemanggilan hukumnya. Karena dalam perkara pidana bukan kuasa ya, tapi pendamping. Mohon izin majelis sebagaimana persidangan sebelumnya, ada persidangan untuk perkara sebelum itu dinyatakan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bersedia hadir majelis, mohon izin tanpa dipanggil. Ya, nanti dipanggil kembali ya untuk persidangan berikutnya. Waktunya 1 minggu ya, cukup ya untuk memanggil terdakwa kembali. Sidang di Mohon izin majelis, ya. mungkin apabila berkenan untuk ditanyakan karena ada advokatnya. Saya bertanya kepada saudara. Siap. Saudara yang menghasilkan. Gitu ya. Jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal 20. Oh, berarti belum cukup waktunya ya, makanya dipanggil kembali gitu ya, makanya kita hadir hari ini begitu. Ya. Iya, cukup ya Pak ya. Jadi gini ya, karena panggilan belum mencukupi waktunya, katanya baru terima hari Senin. Untuk kalau saya hitung di persidangan tanggal 20 nanti belum cukup 7 harinya kalau dipanggil mulai besok. Jadi persidangan tanggal 27. Begitu ya, dipanggil untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Gitu ya terdakwa ya, penuntut umum ya, untuk manggil terdakwa. Gitu ya. Baik, kondisi majelis. Ya. Baik, apabila majelis memutuskan untuk kami memanggil kembali, akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Ya nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum untuk mewakili gitu ya, belum mendampingi. Ya, saya nggak begini aja.
Dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Ya, hadirin yang hormati majelis hakim bersama dalam Walau pengacara Dr. Tifa sudah menyampaikan bahwa mereka sedang menjalani sidang pra-peradilan, hakim sama sekali tidak memberikan tanggapan. Sebaliknya, hakim memutuskan persidangan akan tetap dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus. Disinilah keanehannya. Apakah hakim berpendapat bahwa sidang ini hanyalah lanjutan dari sidang sebelumnya? Karena jika itu yang menjadi rujukan, menurut Profesor Gayus, pandangan itu keliru. 6 Agustus. Prof. Saya lebih berpendapat bahwa registrasi nomor itu harus nomor baru. Oke. Jadi ini hal baru karena yang lama dikembalikan, tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya. Maksudnya? Jadi harus dari pemeriksaan polisi lagi? Saya berpendapat bahwa ini dimulai dari registrasi baru, dimulai dari penyidik polisi. Sebentar. Jadi nanti tanggal 6 Agustus itu bisa, dalam tanda kutip ya, bisa chaos secara hukum intelektual. Kita perhatikan nanti apa putusan hakim persidangan itu. Kita lihat nanti. Karena saya berkeyakinan harus dengan registrasi baru yang lama sudah dihentikan. Baru itu berarti harus dari pemeriksaan dari awal lagi, Ya. penyelidikan lagi. Pendapat saya seperti itu. Oke, Ya begini luar Prof, biasa. berarti posisi saya di Polda lagi dong jadi saksi. Jadi Ya. mulai dari nol lagi kan begitu ya kan? Harus dibaca dulu secara clear putusan yang dibacakan oleh hakim. Kalau tidak salah hakim kan mengabulkan sebagian, tidak Keseluruhan. Hakim mengatakan bahwa dakwaan ini, bukan pasal ini loh ya, batal demi hukum. Dakwaan ini batal demi Ya, saya nggak tahu pasal ini. kalau yang saya dapat informasi bahwa sebagian tidak dikabulkan seluruhnya, tetapi contohnya tidak menggugurkan penuntutan. Ya, soal kewenangan pengadilan mengadili kan juga akan ditolak. Oke, Karena itu masuk benar. eksepsi semua. Dakwaan kan? batal demi Artinya hukum. begini, kalau seperti yang saya tangkap, statusnya kan kembali ke tersangka. Makanya JPU diberikan kesempatan untuk mengajukan dakwaan baru supaya menjadi terdakwa lagi. Tidak ada. Itu. Saran itu Saya tidak, karena ini kan sudah berbeda. Tadinya yang dapat saya informasi Ya, seperti ya. itu. Berarti Paham. kalau informasi yang saya dapat itu salah ya memang Ya. berarti sekarang ya. Jadi ada semakin balik ke ngambang. penyelidikan. Ya, Di- bahkan semua saya sudah tanya, memang sudah dapat sudah dapat surat panggilan belum untuk tanggal 6 Agustus? Belum. Artinya kalau dapat surat panggilan, menurut Tapi bingung saya tanya, juga. ini penting, saya tanya Prof, bisa menolak dong? Tidak bisa karena itu perintah penegak hukum. Oke. Tapi disampaikan dengan jelas bahwa ini sudah ditutup nomor ini. Pada saat tanggal 6 nanti? Ya, Oke. Ya, disampaikan jadi pada nebis statusnya. panggilan atau undangan itu kan kewajiban, bukan hak. Itu kewajiban. Jadi harus sudah hadir. Tetapi menyampaikan di sana bahwa ini telah ditutup perkara. Tapi ini. putusan setelah itu kan bukan putusan akhir, Prof. Betul. Itu menang di prosedural. Betul. Menangnya di prosedural. Tetapi kedudukan terdakwa itu hilang. Hilang betul. Tidak lagi Kedudukan terdakwa itu hilang, kedudukan tersangkanya juga hilang. bukan tersangka lagi terdakwa dong. Sudah hilang tersangkanya. Oh, tersangka hilang bersama dengan terdakwa. munculnya status terdakwa. Iya. Tidak. Tersangka sudah hilang ketika berkedudukan sebagai terdakwa. Oke. Ketika terdakwa hilang, maka pasti dua-duanya hilang. Hilang. Jadi menjadi Oh, perkara ini baru. rumit juga ini. Hilangnya status tersangka Dr. Tifa juga tersirat dalam sidang ketika jaksa meminta agar hakim memutuskan kewajiban wajib lapor buat Dr. Tifa. Sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terdakwa ini sepakat untuk kooperatif dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf Bu. Ya nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Berarti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum untuk mewakili gitu ya. Belum mendampingi. Enggak, saya tanggapi begini aja. Dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil. Di satu sisi, hakim memandang bahwa status tersangka Dr. Tifa sudah hilang hingga kewajiban wajib lapor tidak harus dilakukan. Sayangnya, hakim mengabaikan fakta bahwa jika perkara ini dianggap dimulai dari awal, seharusnya hak konstitusi Dr. Tifa dalam mengajukan pra-peradilan juga dihormati. Apapun putusannya, kita berharap hakim bekerja sesuai hukum yang tertulis. Entah ijazah Jokowi asli atau tidak, hak warga negara mempertanyakan keabsahan pejabat publik tidak boleh dibungkam. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat.